حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan banyak curahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat imdad beserta nikmat ijab. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, hingga umat-umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita taufik serta hidayah dan inayahnya untuk diberikan kepahaman dalam ilmu agama, kemudian kita diberikan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, kemudian diberikan oleh Allah istiqamah, ketakwaan, dan sabar dalam berbagai ujian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada kajian kitab Hikam yang ke-21, yang insyaallah mengambil tema yaitu prasangka terhadap Allah. Di hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah telah memberikan pelajaran bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah melalui amalan wajibnya, amalan sunnahnya, sehingga kita dapat menuju Allah yaitu yang kita namakan salik. Nah, Ibnu Athaillah di hikmah ke-20 kemarin mengatakan ma aradat himatas salik antaqifa indama kashifa laha illa wa nadat wa tiful haqiqatil ladzi tatlubu amamaka wala tabarrajat dhahirul muqawanati illa ma
illa wa nadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah berkehendak semangat seorang salik, yaitu seorang salik itu yang menuju kepada Allah, untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang gaib atau kira gaib, melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat, yaitu berupa hidayah, kemudian mengatakan itu bukan tujuan, dan teruslah berjalan ke depan melanjutkan ibadah kepada Allah. Demikian pula tiada tampak baginya keindahan alam yang mana sebagai ujian, kemudian melainkan diperingatkan oleh hakikat melalui hidayah bahwa kami semata-mata hanya sebagai ujian, maka janganlah tertipu sehingga engkau menjadi kufur. Nah, itu di hikmah ke-20. Sedangkan di hikmah ke-21 ini Ibnu Athaillah mengambil tema prasangka terhadap Allah. Jadi lanjutan daripada hikmah yang ke-20. Ibnu Athaillah mengatakan dalam hikmah yang ke-21 ini, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatum minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Nah, di sini Ibnu Athaillah mengatakan ada 4 prasangka kita kepada Allah. Talabuka minhu ittihamun lahu, permohonanmu kepada Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberi kepadamu. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu, dan permohonanmu kepada Allah agar mendekatkan dirimu kepadanya berarti engkau masih merasa jauh darinya. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, dan permohonan kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat membuktikan tiada malumu kepadanya. Kemudian wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, dan permohonanmu kepada sesuatu selain daripada Allah menunjukkan jauhmu darinya. Nah, itu adalah terjemahnya dari hikmah yang ke-21. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam kita menjadi seorang salih, yaitu seorang yang menuju kepada Allah melalui ibadah kita, melalui sholat kita, melalui wirid kita, melalui zikir kita, melalui amal-amalan yang kita kerjakan. Nah, seyogyanya kita terus dan terus kita memberikan atau meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk atau hidayah, agar kita bisa memahami benar mengenai apa yang kita kerjakan. Nah, di hikmah yang ke-21 ini, jadi Ibnu Athaillah memberikan 4 pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah sangkaan kepada Allah tidak mengabulkan doa. Nah, ini jadi kata Ibnu Athaillah, talabuka minhu ittihamun lahu,
permohonanmu kepada Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberi kepadamu. Nah, jadi ketika seseorang salib, ya, memohon kepada Allah, kemudian permohonan itu seolah-olah Allah itu tidak mengabulkan, kemudian kita ragu-ragu, ya, apalagi kita tidak yakin. Nah, itu sangkaan kepada Allah tidak mengabulkan doa. Sedangkan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, nanti aku akan kabulkan. Nah, jadi ketika kita tidak dibarengi dengan keyakinan meminta kepada Allah, seolah-olah kita menyangka kepada Allah tidak mengabulkan doa kita. Jadi jamaah rahimakumullah, berprasangkalah baik kepada Allah bahwa setiap doa itu dikabulkan Allah, dan itu sudah menjadi janji Allah. Dan Allah itu tidak mungkin ingkar terhadap janjinya. Innallaha la takhliful mi'ad. Ya. Jadi berdoalah sebagaimana di hikmah-hikmah sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana adab-adab atau tata cara berdoa. Ya. Nah, di sini ketika kita meminta kepada Allah, jangan ada hati kita, prasangka kita, Allah tidak mengabulkan doa kita, Allah tidak mengijabah doa kita, Allah tidak mendengar doa kita, dan Allah jauh dari kita. Ya, jadi layangkanlah apa yang kita inginkan kepada Allah dan yakini bahwa doa tersebut dikabul Allah. Seperti itu. Jangan ada sedikit keraguan. Seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, merasa jauh dari Allah. Wa talubuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan permohonanmu kepada Allah agar mendekatkan diri kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh darinya. Artinya begini, ketika kita beribadah kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah aku denganmu. Itu adalah sebuah permohonan, dan permohonan itu baik. Tetapi jangan sampai ada sangkaan atau don kita bahwa Allah jauh dari kita. Jadi itu pemahamannya. Jadi ketika kita bermunajah kepada Allah, ketika kita ibadah apapun itu, jangan merasa jauh dari Allah, bahwa Allah itu mengawasi, Allah selalu ada, Allah selalu hadir. Seperti itu. Nah, jadi wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Dan permohonan kepada Allah agar mendekatkan dirimu kepada Allah, berarti engkau masih merasa jauh dari Allah. Jadi maksud Ibnu Athaillah di sini adalah bahwa ketika kita beribadah itu merasa dekatlah, ya, jangan merasa jauh. Jadi sehingga kita
selalu memohon didekatkan, padahal udah dekat. Allah tuh udah dekat. Ya. Fa inni qarib, gitu. Sudah dekat. Kemudian yang ketiga, tidak mau atau tidak malu terhadap Allah. Yang ketiga, tidak malu terhadap Allah. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu, dan permohonanmu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat membuktikan tiada malumu kepadanya. Nah, saat kita memohon kepada Allah untuk mencapai kedudukan dan dunia dan akhirat, nah, seyogianya kita merasa malu apa yang kita pinta dari Allah. Walaupun Allah itu Maha Pengampun. Jadi ada adab-adab di sini. Nah, seperti apa permohonan tersebut? Seperti kita menginginkan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah, sebagaimana kita meminta kepada Allah untuk ditempatkan di surga Firdaus. Nah, sedangkan ibadah kita itu tidak bisa membeli surga, tidak bisa mencapai derajat surga. Ibarat kata seseorang menginginkan membeli pesawat, sementara kemampuan dia hanya mampu sampai membeli motor, tapi dia menginginkan pesawat. Nah, harga atau keuangan yang kita miliki tidak sebanding dengan harga yang kita inginkan. Nah, maka malulah kita. Keagungan surganya Allah dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, cara menyikapi ini bagaimana? Ini tidak berlaku juga untuk kehidupan dunia, ya, seperti tadi kita contohkan dengan kita kemampuan kita beli motor, tapi kita menginginkan pesawat. Nah, itu kita harus beradab di sini. Maksudnya ibadah kita itu tingkatkan ibadah kita semaksimal mungkin. Sudah maksimal, kita tingkatkan kualitas ibadah, seikhlasnya, sekhusyuknya, ya, sesabarnya, sehingga nanti Allah akan mendatangkan karunia kepada kita. Nah, sehingga kita itu menjadi hamba-hamba beradab terhadap Allah. Ya. Permohonan banyak, ibadah kita sedikit. Jadi banyak menuntut tapi kerja kita sedikit. Ya, amal kita sedikit. Nah, itu tidak beradab namanya. Ya, contohkan kita misalkan kalau satu profesi,
pekerjaan kita adalah kita ambil di kantor. Nah, ketika kita bekerja di kantor, itu kita dimiliki atau dalam aturan itu memiliki jam waktu yang sama, masuk yang sama, keluar yang sama. Nah, ketika kita menjadi karyawan kantor tersebut, kemudian tiba-tiba kita memohon, ya, dengan kinerja kita yang standar-standar saja. Nah, kita memohon untuk naik jabatan. Kepada atasannya. Nah, kira-kira ketika kita minta jabatan kepada atasan kita malu tidak dengan kinerja kita yang standar-standar saja? Kita tentunya akan merasa malu. Ya, orang lain aja yang sama-sama dengan kita juga sama, bahwa mereka diangkat atau dinaikkan jabatan oleh atasan, bukan kita yang mengajukan. Nah, sebagaimana ibadah kita beribadahlah sesuai dengan apa yang kita kerjakan, yang kita mampu. Nah, adapun nanti diangkatnya derajat kita, kemudian setelah kita meninggal kita dimasukkan ke surga, itu adalah kehendak Allah, kehendak pemilik. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Nah, itu kalau kita meminta yang berlebihan terhadap Allah, itu kita tidak punya malu terhadap Allah. Ya. Sedangkan karunia Allah itu lebih besar daripada apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat itu merasa jauh dari Allah. Nah, wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu, dan permohonanmu kepada sesuatu selain Allah menunjukkan jauhmu darinya. Nah, sekarang balik lagi, ya udah kalau begitu kita nggak meminta sama Allah, meminta kepada selain Allah, kepada makhluknya. Nah, ini lebih celaka lagi. Ini lebih jadi jauh dari Allah. Ya. Nah, dari keempat tadi keempat hikmah di hikmah 21 ini, itu kita rangkumkan. Jadi janganlah kita meminta kepada selain Allah, karena meminta kepada selain Allah itu merupakan syirik yang kecil. Ya, itu syirik yang kecil. Nah, jadi memintalah kepada Allah apapun tadi, agar kita selalu beradab. Ya, mintalah kepada Allah. Tapi cara meminta kita kepada Allah itu pun diatur. Jangan berlebihan. Mintalah sesuai dengan kebutuhan. Ya.
Bahkan hikmah yang lain, mintalah kita kepada Allah yang tidak dijamin oleh Allah. Seperti apa? Seperti taufik, hidayah, istiqamah, sabar, ya, tawadu, wara, juhud. Nah, itu tidak dijamin. Sedangkan yang sering kita minta adalah yang dijamin oleh Allah. Seperti apa? Rezeki, jodoh, kemudian yang dijamin oleh Allah itu misalkan nafas, melihat, mendengar. Nah, itu yang semua rezeki-rezeki yang oleh Allah sudah dijamin. Nah, kita terus minta kembali. Nah, itu kurang adab atau kurang baik, meminta hal yang sudah dijamin. Mintalah yang belum dijamin oleh Allah, seperti istiqamah, taufik, hidayah, ya, meminta ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian anak yang soleh. Nah, itu mintalah seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita meminta yang sudah dijamin? Itu juga tidak ada masalah sebenarnya, cuman adab kita kepada Allah. Jadi sebagaimana kita analogikan dengan anak kecil, ya, yang meminta makan kepada ibunya. Nah, padahal ibunya sudah menyediakan makanan, tinggal ngambil. Nah, tapi anak kecil itu selalu minta dan minta. Padahal ibunya tanpa dipinta pun sudah menyediakan. Nah, itu adalah seperti itu. Jadi kalau kita udah mulai dewasa, kita nggak usah minta, tinggal ngambil. Gitu. Ya, kita tinggal ngambil karena sudah dijamin. Itu diantaranya. Nah, sehingga kita merasa dekat sekali dengan Allah. Dalam menuju Allah, kita merasa dekat dengan segala Allah. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam setiap sesuatu, ya, itu kita merasa dekat dengan Allah. Nah, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 186, ya, yang artinya wallahu a'lam bishawab, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah SWT, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Allah itu mengabulkan permohonan orang ketika dia berdoa. Oleh karena itu, penuhilah perintahnya, ya. Jadi maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Penuhilah dulu perintah Allah. Kemudian, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Percayalah, yakin kepada Allah dengan kabulnya itu, maha pengabulnya itu, maha pemberinya itu. Agar apa? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Seperti itu di surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi dari hikmah yang ke-21 ini kita tarik kesimpulan bahwa kita harus berprasangka baik terhadap Allah
ya, bahwa Allah lah yang mengabulkan dosa, Allah lah yang mengabulkan doa maksudnya. Kemudian Allah lah yang maha dekat, Allah lah yang maha pengampun, Allah lah yang maha segalanya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak luput dari pekerjaan Allah. Ya. Dan ketika hamba bertanya kepada Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian tadi yang ayat 186 itu, ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, kemudian aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yaitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di ayat lain kita sering mendengar bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya. Di surat Al-Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nah, kita sudah pernah jelaskan bahwa makna dari firman Allah surat Al-Qaf ini itu berbagai macam tafsir. Nah, kita memahami bahwa rahmat Allah bukan zat Allah. Ya. Rahmat Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Karena apa? Yang lebih dekat daripada yang dekat itu atas kemahaannya. Makanya kita dengan mahanya Allah kita dihidupkan. Ya, kita bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar dan lain sebagainya. Karena rahmat Allah dekat kepada kita. Ya. Kemudian di firman Allah kedua, yaitu bahwa Allah itu lebih dekat kepadanya dari dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Ya, di surat Al-Waqiah ayat 80. Dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu. Nah, itu juga sama. Bahwa rahmat Allah itu lebih dekat daripada siapa. Ya, karunia Allah lebih dekat kepada kita. Buktinya kita bisa bernapas, kita bisa bicara, bisa merasa, bisa mendengar, bisa melihat. Nah, itu saking dekatnya rahmat. Karena kalau sudah rahmat menjauh, kita tidak bisa apa-apa. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak daya dan tidak ada kekuatan melainkan atas pertolongannya.
Nah itu. Jamaah rahimakumullah, di hikmah ke-21 ini ya. Jadi kita paham bahwa dalam kita berprasangka terhadap Allah itu harus sebaik-baiknya prasangka. Dalam permohonan kepada Allah seadab-adabnya permohonan. Ya, permintaan kepada Allah seadab-adabnya. Dan yakinilah bahwa Allah itu Maha Pengampun atas segala doanya. Jadi hilangkan keraguan dalam diri kita agar kita selalu diselamatkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, menjadi orang mukhlisin, orangnya ikhlas kepada Allah, ya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Baiklah jamaah rahimakumullah, akan kita ulangi matan daripada hikmah ke-21. Talabuka minhu ittihaman wa talabuka la ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'adika anhu. Permohonanmu kepada Allah mengandung pengertian menuduh Allah khawatir tidak memberi kepadamu, bermakna bahwa Allah Maha Pengampun, janganlah engkau ragu-ragu. Kemudian permohonanmu kepada Allah agar mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh darinya. Jadi janganlah engkau merasa jauh, merasa dekatlah dengan Allah, ya, sehingga engkau tidak usah lagi memohon untuk didekatkan, ya, karena Allah itu sudah dekat. Nah kemudian, dan permohonanmu kepada Allah untuk mencapai kedudukan dunia akhirat, membuktikan tidak ada malumu kepada Allah. Nah, ketika kita menginginkan sebuah derajat baik dunia pun akhirat, seharusnya kita beradab. Lihatlah apa yang kita lakukan, amal kita itu sudah sebesar apa, sebaik apa, ya, sehingga kita menuntut kepada Allah untuk diberikan A, B, C, D sampai Z. Ya. Nah, kita harus beradab dalam memohon kepada Allah. Itu intinya, kita harus beradab. Dan permohonanmu kepada sesuatu selain daripada Allah, meminta kepada batu, kayu, gunung, air, laut, bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya, itu menunjukkan jauh darinya. Jadi permintaan kita kepada selain Allah, pada makhluk Allah, ya, baik wujudnya manusia atau wujudnya tadi benda-benda, itu adalah menunjukkan bahwa kita jauh daripada Allah. Kenapa harus minta kepada yang lain? Seperti itu. Jadi sodorkan doa itu kepada Allah, karena Allah yang mengabulkan doa. Ya. Jadi di hikmah ke-21 ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita selalu berprasangka baik terhadap Allah. Ya. Janganlah kita merasa jauh dari Allah, merasa tidak diawasi, ya, sehingga kita bisa dengan semena-mena melaksanakan kemaksiatan, ya,
karena kita merasa jauh dari Allah. Kalau kita mau berbuat dosa, kalau merasa dekat dengan Allah, pasti kita malu. Ya, 1 kali 24 jam hidup kita tuh diawasi oleh Allah. Oleh karena itu akan malu kita saat kita berbuat dosa. Nah, demikian tadi jamaah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi penjelasan di hikmah yang ke-21 ini bisa dipahami dan kita bisa mengamalkannya. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan tadi Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah serta istiqamah dalam beribadah, diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang menguatkan, serta diberikan oleh Allah berbagai karunia untuk kita menggiatkan kepada ibadah kita kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala hilaf, baik dalam penjelasan, pembacaan, kemudian pemaknaan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi